Ya, let me open this event, oke? Ya, halo semuanya, halo member semua semua member Tomcat Lovers dan semua people yang sudah join di live kita di Binance Live sama Tomcat Lovers and selamat datang kembali di event Crypto Cave Discussion. Jadi Crypto Cave itu adalah salah satu event di Tomcat Lovers Community untuk membahas project yang ada di cryptocurrency dan seluruh mengenai blockchain space, guys ya. Dan hari ini sangat sangat menarik sekali, sangat excited sekali untuk mendengar salah satu project yang luar biasa, yaitu project GameFi yang bernama Comoverse, guys ya. Oke. Dan hari ini juga kita sangat memiliki kesempatan yang luar biasa untuk bisa berbincang, berdiskusi dari bersama tamu spesial dari Comoverse. Yang pertama ada Mr. Henry Halim sebagai CEO dari Project Comoverse dan Mr. Leo sebagai lead community dari Project Comoverse. Ya, oke. Ya, sebelum kita mulai, mungkin sorry, sorry kepencet. Ya, sebelum kita mulai, let me introduce myself. Nama saya Yong, ya, atau nama nickname-nya itu Sky. Bisa panggil Yong atau Sky, dan saya akan menjadi host pada event kali ini. Dan first of all, I will explain to you. Saya akan menjelaskan kepada kalian guys mengenai segmen atau jalan acara pada kesempatan kali ini. Yaitu ada 3 segmen guys untuk event pada hari ini. Yang pertama ada segmen introduction, yaitu untuk Q&A terkait introduction question terkait atau tentang project Comoverse. Yang kedua itu, segmen kedua itu untuk menjawab pertanyaan dari Twitter, dari komunitas. Dan segmen yang terakhir, it will be the most interesting part, itu akan menjadi segmen yang menjawab pertanyaan dari live section. Jadi siapkan pertanyaan terbaik kalian ya untuk pada live terakhir, dan apapun yang ingin kalian tanyakan mengenai Comoverse, siapkan. Dan make sure kalian sudah follow dan join seluruh sosial media Comoverse, guys. Okay, so let's officially begin, guys, our event today by greeting our guests. Hello, Mr. Henry Halim, sorry, dan Mr. Leo. How are you today? Halo Kak, baik-baik. I'm good. Yep. Hello guys. Selamat sore. I'm good also. Oke, terima kasih ya. Oke, sebelumnya terima kasih sudah datang dan bersedia hadir di komunitas Computer Lovers, khususnya di acara Crypto Cave di live Binance Live ini Kak ya, Mr. Henry dan Mr. Leo. Dan mungkin sebelum kita dig deeper, sebelum kita tanyakan nih lebih dalam mengenai project Comoverse ya, mungkin bisa kasih tahu self introduction sebagai CEO dan sebagai community lead, serta mungkin sedikit dari sekian banyak pengalaman experience dari Mr. Leo dan Mr. Henry mungkin Kak kepada komunitas. Boleh? Go ahead Leo, you can start. Oke, hai semua, hai guys. Nama saya Leo. Saya start as a community lead di Comoverse ini, dan sejauh ini so far I'm having fun karena di sini Comoverse ini the next big project menurut aku, karena dia itu sejauh ini sih aku belum lihat project yang kayak gini ya, soalnya kayak GameFi-nya bagus, lalu ada give back to community karena P2E ya, play to earn, lalu juga sebagai pengalaman aku main di blockchain Solana, utamanya banyak rug pull, banyak segala macam. Nah, kami dari Comoverse tuh pengen inilah give back to the community dan dengan real project kan, dengan docs face dan segala macam, sehingga I'm excited to share Comoverse with you guys. Now Henry as the CEO. Yeah. So basically kita start project ini juga karena salah satu early players juga ya, dari 2017 mulai main crypto, investing di crypto, pelajari apa itu Bitcoin segala macam. Kita start dari 2017, habis itu invest ada seberapa di NFT juga. Cuman kita lihat banyak project yang NFT apalagi GameFi dan sebagainya, banyak project yang dimana kita invest, teman-teman kini kita invest, tapi akhirnya end up kena rug pull sama kena exit sama owner-owner itu. Jadi kita bersepuluh nih, kita bootstrap, kita start ini project, basically kita bilang daripada kita invest duit ratusan juta ya ke project-project yang akhirnya kena rug pull,
Kenapa nggak kita sendiri kumpulin duit terus kita start sendiri projectnya gitu. Nah itu apa yang inspire kita untuk start Comovers ini. Nah untuk start kita ada dua infrastruktur. Satu itu GameFi-nya dan satunya lagi itu Game Hub. Jadi GameFi-nya ini, game finance-nya ini itu kita ada bikin game auto chess. Auto chess, kalau kalian pernah main Magic Chess, Teamfight Tactics, Dota Underlords, yang mirip-mirip kayak Mobile Legends gitu. Nah, kalian harusnya tahu game genre auto chess ini. Basically kayak pilih hero, terus place hero-nya di chessboard, terus dia auto battle. Nah, game keduanya kita ada Comoflap. Comoflap ini reborn dari yang game Flappy Bird sebelumnya yang pernah terkenal, yang web browser game Flappy Bird. Nah, kita bikin iterasi kita sendiri yang Comoflap, game yang lumayan simple, cuman lumayan seru juga. Nah, ini dua game yang kita lagi bikin in-house. Ada beberapa game luar juga yang interesting yang kita lagi integrasiin. Nah, itu untuk di sisi GameFi. Nah, untuk di sisi Game Hub-nya, kita basically semua infrastruktur yang kita buat untuk GameFi ini kayak on-ramp, off-ramp fiat sama crypto, payment system, habis itu kita ada wallet, ada NFT marketplace, ada reward system, dan sebagainya semuanya, NFT, marketplace. Semuanya ini kan basically kita dibikin untuk awalnya untuk GameFi. Tapi kita mikir dengan ekstra kerjaan dikit, kita bisa bikin API SDK-nya di mana semua game developer di dunia ini bisa integrasi sama kita. Ibarat kata kayak Steam gitu. Kan sekarang untuk web tuh kan semua orang paham ya tentang Steam gitu kan. Kayak game hub-nya semua game. Mau cari game tinggal ke Steam, typing, udah keluar gamenya kan bisa di-download. Nah, Steam-nya Web3 ini kan belum ada nih. Nah, kita inspirasi pengen juga bikin game hub-nya sebagai Steam-nya Web3 ini. Jadi semua sistem yang kita udah dibuat di GameFi ini, kita juga ekspansi ke Game Hub. Jadi game developer manapun yang mau transition dari Web 2 ke Web 3 bisa lewat API sama SDK kita di mana integration will take paling 1-2 hari, 3 hari atau seminggu untuk totally integrate sama kita gitu. Dengan integrasi sama kita udah bisa make use of fasilitas ini semua gitu. Nah, so far itu sih untuk mengenai GameFi sama Game Hub. Oke, terima kasih banyak Kak, Mr. Leo dan Mr. Henry ya. Tadi kita sudah dikenalkan nih dari Mr. Leo dan Mr. Henry serta sedikit mengenai project Comovers-nya itu guys ya. Jadi ada dua komponen utama ya dari ekosistem Comovers itu, ada GameFi dan Game Hub ya. Yang sudah dijelaskan tadi sedikit dari Mr. Henry. Dan for your information guys, guys kita kali ini sangat spesial. Kenapa? Kalau nggak salah Mr. Leo ini lulusan magna cum laude dari salah satu universitas ternama di Indonesia ya, dan dia itu sudah entusias terhadap crypto space dan mulai bekerja sejak lama. Dan Mr. Henry pun sama guys, dia sudah entusias dari tahun 2017 kalau nggak salah ya Mr. Dan salah satu lulusan terbaik dari Indiana Business School juga. Dan itu dari sudah bisa kita lihat ya, dari pengalaman saja sudah kita bisa lihat pengalamannya sudah sangat luar biasa, dan pasti proyek yang akan disampaikan, yang akan dikenalkan pada hari ini adalah proyek yang luar biasa juga gitu. Mungkin tadi Mr. Leo sudah berkata kalau misalkan ini bakal the next big project ya, but mungkin setelah kita mendengar, mungkin kita bisa conclusion that this project is already the big project ya guys. Oke. Ya. Oke, kalau gitu kita langsung saja mulai officially ke segmen pertama ya Kak ya. Untuk perkenalan dari project itu, introduction question about the project. Oke, mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan pertama. Tadi kita sudah tahu sedikit nih tentang sedikit ekosistem dari ekosistem Comovers. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi lebih detail apa itu Comovers, dan mungkin tadi kita sudah tahu juga sejarah dan visi dan misi di belakang ya. Nah, dan bisa dijelaskan juga mungkin tujuannya gitu Kak. Tujuan di build-nya, develop-nya project ini gitu. Boleh mungkin siapa aja yang jawab ya, Mr. Henry, Mr. Leo. Leo mau itu? Jadi aku share screen sebentar ya. Bentar.
Oke, baik. Di sini apakah kelihatan? Oke, kelihatan. Oke, jadi visi misi tim kita itu simpel ya. Jadi kita melihat di Web2 ini banyak orang nih sebenarnya penasaran apa sih kripto? Kripto ini apa sih? Kayak misalnya banyak teman saya dan eh, orang-orang tua misalnya ya kebanyakan nanya apa sih kripto tuh apa? Nah, Comoverse itu salah satu solusinya adalah untuk bridging gamers and players on one platform by providing solution in payment system and secure Web3 wallet. Jadi ibaratnya orang-orang yang bilang, aduh kripto ribet ya, harus ini, harus itu. Nah, dengan Comoverse yang nanti bisa didemoin ya oleh Mr. Henry, kita tuh simplifying supaya kita memberi solusi pada masalah yang ada. Misalnya orang susah withdraw, kalau enggak orang biasanya suka ke-hack, apa namanya, suka salah-salah pencet apa, ke-hack. Nah, di situ kita ada solusi secure Web3 wallet. Dan juga dengan payment system kripto yang biasanya ribet ya, dan kami menyediakan banyak juga nih payment gateway dan terutama untuk para gamer dan orang-orang awam gitu kan yang nggak tahu apa sih blockchain, takut salah, takut itu. Nah, di situ kami solusinya itu membuat all-in-one game hub seperti itu. Dan mungkin akan bisa lebih dijelaskan oleh Mr. Henry. Ya, di sini aku share screen sebentar ya. Nah, untuk platform kita, di sini kita ada price API di atas kiri, ya kan, untuk show harga Komo sekarang dan harga Solana. Terus di sini kita ada berbagai function. Jadi kalau Web2 users kurang paham dengan MetaMask, Phantom Wallet dan sebagainya, mereka bisa login, register account, terus login. Kalau mau single sign on bisa, mau register account juga bisa. Terus di sini kalau untuk Web3 yang udah paham dengan Web3 dia bisa langsung integrasi dengan wallet extension Solana wallet kayak misalnya mau integrasi dengan Phantom, Solid atau Solver dan sebagainya mereka bisa. Nah, habis itu setelah login, kalau kita login ya kan. Nah, di sini ada berbagai balance, ada Solana, Komo, Shard dan sebagainya. Nah, Komo ini untuk currency kita cuma ada single currency dan governance utility token kita ini Komo. Untuk shardnya ini cuman kayak poin di mana 1.000 shard itu sama dengan 1.000 rupiah. Jadi equivalent to stablecoinnya rupiah. Di sini orang bisa deposit via crypto, via fiat dan sebagainya. Withdraw juga bisa sama crypto dengan fiat. Misalnya mereka mau withdraw Bitcoin, BNB, USDT, Doge dan sebagainya juga bisa. Terus kalau mereka mau withdraw mau deposit fiat, bisa pilih mau deposit via peso, rupiah atau USD juga bisa. Contohnya ini sebagainya. Ntar misalnya mau top up 60.000 atau 60.000, ntar ada tinggal pencet deposit, ntar dia QR-nya muncul sendiri gitu. Jadi setiap account ada QR yang masing-masing. Itu sebagai contoh untuk deposit sama withdraw. Di panel kiri kalian bisa milih berbagai game jenis yang kalian mau main. Yang pertama kita bakal launch game Comovap dulu. Ntar ada items, ada activity, ada mint-nya juga bisa di mint dan sebagainya gitu. Ntar NFT-nya juga bisa di trade di marketplace. Jadi bisa dibeli dengan Comoverse token atau dengan shard. Jadi kalau orang yang tidak ada Web3 token Comoverse tokennya bisa beli melewati shard. Nah, shard ini bisa dibeli dengan QR atau OVO, GoPay, Dana, Bank BCA, Bank BRI, BNI dan sebagainya semuanya. Itu. Nah, ini untuk platform kita. Sama untuk game ntar juga bisa di-download di sini. Tinggal download via Windows atau Android. Nah, kedepannya kita bakal introduce lebih banyak game lagi. Ada yang game luar yang mau partner sama kita. Game-game luar yang bakal launch bulan-bulan kedepannya gitu. Terus di sini atas kanan kita juga ada berbagai bahasa. Jadi yang kurang paham dengan Inggris bisa tinggal tukar ke bahasa Indo. Ya. Ntar kalian bisa pilih. Habis itu yang untuk kita juga ada bahasa Mandarin sama bahasa Hindi. Jadi ada yang bahasa Mandarin untuk komunitas orang Cina, sama ada juga yang bahasa Hindi yang untuk komunitas orang India gitu. Jadi kita
setiap kali platform ini kita start dengan 4 bahasa. Inggris, Indo, Mandarin, sama Hindi. Terus ada apa-apa, kalian bisa langsung chat di live chat. Kita available 24/7 untuk di chat box ini di bawah kanan. So far platform kita itu. Nah, ada sedikit cuplikan atau update dari kita punya game. Nah, ini trailer kita untuk Camouflage. Kita bakal minting 1000 eksklusif NFT Camouflage tanggal 17 ini, bulan ini. Maaf, Hen, suaranya nggak ada. Mau gua aja nggak yang share? Oke, boleh. Oke. Sebentar ya, Trailer teman-teman. Camouflage no Comochess ya. Welcome to the world of Camouflage. Oke, ini jadi The Camouflage gameplaynya game is here, Camouflage with exciting kira-kira challenges seperti and ini ya. high Kita stakes. kayak main Compete with game other yang pernah players to ngetren the dulu. top of the leaderboard to win exciting prizes. Lalu kita bisa Camouflage's naik ke prize leaderboard pool gitu has ya, up to ke 25,000 plus USDT, apa kayak saingan lah sama minting orang on lain buat 17th of dapetin July, reward 2023. up to 300 juta gitu. Presented by Comoverse. Ini untuk Available game now. in-house kita, Camouflage yang pertama. Lalu juga ada game in-house kedua ya, Henry ya, Comochess maksudnya. Yang lagi on development juga, yang aku juga akan kasih lihat trailernya sekarang ya. Boleh. Ya, ini jadi ceritanya salah dua dari karakter Comochess lagi fight gitu di Battlefield. Oke, dan ini adalah trailer gameplay terakhir ya yang kita record. Di sini ada map api, lalu juga ada map air ya di sini. Oh. Tapi nggak hanya itu, kita juga lagi ngembangin beberapa progress nih. Aku mau share ke kalian juga. Ini lagi developing ya, jadi kita belum ada full footage-nya, cuman nih aku kasih sneak peek. Oke, jadi ini adalah kira-kira sneak peek nih, nanti mapnya kita bentuknya seperti ini. Dari yang sebelumnya, ini udah share screen belum aku ya? Udah ya? Oke. Dari yang sebelumnya seperti ini kan ada perbedaan ya. Lalu dari lobby juga kita akan melakukan ada UI-nya seperti ini. Lagi dikembangkan juga oleh tim developer game kita. Juga untuk kartu-kartunya sedang dikembangkan juga sama developer kita. Jadi developer kita nih juga kerja terus untuk memastikan ketika launching nih Comochess jadi game yang baik, auto chess-nya game yang bagus gitu. Ini perkembangan contoh skill-nya lagi dikembangin kayak gitu. Kurang lebih itu dari Comochess dan Camouflage ya in-house game kita. Oke, terima kasih banyak Mr. Leo dan Mr. Henry Halim sudah menjelaskan secara detail ya apa itu Comoverse dan main ekosistemnya itu GameFi dan GameHub-nya tadi sudah kita tahu ya ada Camouflage dan ada Comochess guys. Dan jadi Comoverse itu awalnya itu jadi kayak misal orang itu mungkin kita kayak misalkan Mr. Leo, Mr. Henry dan saya mungkin sudah merasakan gitu apa manfaat dari cryptocurrency dan mungkin banyak di luar sana yang ingin merasakan manfaat dari cryptocurrency juga tapi kebanyakan orang nggak mau ribet dan Comoverse itu exist untuk mengatasi atau menjadi solusi dari masalah tersebut guys ya. Itu adalah salah satu behind problem solutionnya dari dibuatnya project ini dan tadi kita sudah lihat dua game utamanya ada Camouflage dan Comoverse yang
kedepannya nanti bakal banyak game lagi. Sudah dijelaskan tadi, udah kasih tahu spill dikit dari Mr. Henry kalau ada project luar yang ingin kerjasama dengan Comovers guys. Tapi sudah kita lihat tadi trailer dari 2 game utamanya, ada Kumo Flap. Ya Kumo Flap itu tadi sudah dijelaskan seperti game Flappy Bird. Ya mungkin gamenya simple tapi itu sangat challenging gitu, challenging dan addicting gitu. Karena pas viral dulu juga orang-orang pada challenge skor terbesar dan terbanyak, dan itu jadi semua orang itu bakal main lagi. Dan mungkin untuk kalau Kumo Chess itu sendiri kayak kebanyakan yang saya tahu ya, game auto battle chess itu kebanyakan menyampaikan grafiknya gitu. Jadi kayak battle play itu kayak kompleksnya ke mungkin ke sinergi hero-nya, entah ke hero-nya, tapi grafiknya itu kayak biasa aja gitu. Nah ini Comovers beda banget nih, dia grafiknya tadi sudah kita lihat sangat HD, sangat bagus dan mirip kayak game Dota 2 ya, dan tapi battle play-nya sangat unik gitu di Kumo Chess gitu, sangat luar biasa ya. Oke, terima kasih banyak Mr. Leo dan Mr. Henry. Oke ya, itu sudah kita dari pertama aja kita sudah dibikin amazed nih dari tim hasil kerja dari tim Comovers. Keep up the fantastic work ya, oke? Oke. Terima kasih, terima kasih. Oke, thank you. Oke, mungkin kita langsung pindah ke pertanyaan kedua. Ya, tadi kita sudah mendengar beberapa fitur atau beberapa utility atau list produk dari Comovers ya. Nah, mungkin bisa jelaskan lagi Kak, apa lebih banyak mengenai apa yang ada di ekosistem Comovers secara keseluruhan nih? Oke, bentar aku share screen dulu. Oke, jadi langsung aja saya mungkin masuk mulai ke tokenomics kali ya, yang para cuan yang mau gimana cuan gitu kan. Nah ini di tokenomics kita ada 100 juta tokens. Kan token ini bisa dipakai untuk beli, jual virtual asset, service kayak NFT Pass, hero skin, compendium dan sebagainya. Token holder juga bisa participate di governance voting. Jadi ibarat kata bisa nge-vote. Ntar kita ada DAO sistemnya juga. Ada juga ntar ada ads segala macam. Kita juga ada ads revenue distribution dan sebagainya. Jadi ntar kalau kita nampilin ads. Nah di dalam token supply 100 juta ini 50% ini kita bakal pakai buat komunitas. Jadi komunitas kayak kalian. Gimana bisa dapat airdrop tokens yang banyak ini? Ntar dari poin-poin Leo yang Leo bakal bahas, misalnya kalian deposit, withdraw, atau kalian ramein Discord, banyak interaksi. Nah itu kalian bakal dapat poin-poin sistem, di mana kalian akan dapat airdrop yang lebih banyak misalnya. Nah yang kedua ini ada burn pool juga, ada yang misalnya untuk burning. Habis itu ketiga ada lottery, lucky drop. Jadi setiap 24 jam ntar orang yang beli Komo token ini bakal ada dapat tiket. Tiketnya ini basically semacam kayak lotre gitu, yang hoki bisa dapat airdrop tokensnya yang lebih banyak. Nah sisanya kita bakal lock tokennya 25% ini di LP, di liquidity pool, di decentralized exchange kayak Radium, Orca, Jupiter dan sebagainya di Solana. Habis itu kita burn LP tokensnya gitu. Nah sisanya bakal dipakai untuk play to earn pool, future sex listing decentralized exchange, sama 5%-nya untuk tim dan 2%-nya untuk marketing. Jadi ntar user atau team leader atau marketing leader yang bantu untuk marketing bakal dapat community airdrop ini gitu. Jadi kalau kalian paham sistemnya kayak di Sui atau di Aptos yang kayak Layer 1, kan lebih banyak interaksi, lebih banyak marketing dan sebagainya, kan dapat airdrop yang lebih banyak. Kita ngikutin sistem yang mirip kayak mereka, juga mirip sama kayak PP, di mana banyakkan supply ini bakal di disburse ke komunitas. Jadi ini basically become a decentralized project, di mana community-nya yang bakal decide untuk kedepannya gitu. Nah ini sedikit untuk tokenomics-nya. Dan juga ada untuk gamenya, kita juga ada prize pool untuk Como Flap game. Jadi ntar ini ada gacanya nih di dalam NFT-nya yang interesting. Jadi setiap kali orang yang nge-minting bakal ngegacha NFT yang berbeda nih, gitu. Jadi kalau kalian hoki dapat yang kayak Harambe atau Alien, dapat rewards yang 5 kali lipat atau 10 kali lipat. Dimana kalau kalian dapat yang normal kayak meal dan sebagainya, cuma dapat 1 kali lipat gitu. Jadi ntar kalau kalian mint lebih banyak NFT, reward multiplier-nya naik gitu.
Itu sih yang interesting. Terus untuk yang mulai NFT duluan bakal dapat harga yang gacha yang lebih murah dibanding orang yang main di akhir-akhir gitu. Itu untuk Camouflage-nya. Nah, untuk Commo Chess-nya lumayan kompleks ya. Kita ada semua di sini di wiki kalau kalian mau lihat. Nah, ini untuk versi Indo-nya. Kalau untuk versi bahasa Indonya wiki.id wiki.id.commoverse.io. Nah, di sini ada bahasa Indonesianya, kalian bisa cek untuk orang bahasa Indo. Untuk versi bahasa Indonya. Gitu. Oke guys, so far sih itu sih. Oke, terima kasih banyak Mr. Leo dan Mr. Henry ya sudah menjelaskan lebih banyak lagi mengenai ekosistem dan kita lagi-lagi dibuat emas lagi nih banyak hal yang luar biasa dari Project Commoverse guys. Tadi sudah dijelaskan ya review model dan tokenomics dari Project Commoverse. Ya, dan tadi juga sudah dijelaskan ada ya kalau misalkan ngomongin GameFi project pasti nggak lepas dari NFT gitu ya. Dan tadi ini kan run di Solana gitu. Terus tadi ada banyak reward yang bakal kita dapat dari bermain dari game ini gitu ya. Dari top leaderboard atau top global lah bahasanya kan. Bahasa lebih gampangnya mungkin. Nah, itu nanti kita bakal dapat rewards yang banyak banget guys. Tadi sudah dijelaskan spill itu awal itu 300 juta itu sangat angka yang sangat besar guys ya. Itu sangat luar biasa. Oke, untuk main gamenya itu sendiri nanti Kak Mr. Leo dan Mr. Henry itu nanti kita perlu hold Komo token atau ada beberapa rekrutmen yang harus kita uh, jalani dulu untuk main playnya atau free to play gitu untuk gamenya. Yes, untuk gamenya itu free to play. Jadi siapa aja itu bisa main game Camouflage-nya. Untuk yang, sorry aku share screen lagi ya. Nah ini yang share screen lagi, sorry. Nah untuk Camouflage ini free to play. Nah ini di sini kita lihat default free. Jadi orang yang main tuh bisa dapat rewards, tapi multiplier-nya paling cuma 0,2 yang kita kasih. Jadi basically orang mau min NFT-nya bisa dapat reward lebih, tapi kalau mau main gratis, mau coba-coba ngetes, bikin account, sebagainya juga dapat reward yang kecil gitu. Jadi basically siapapun bisa main gamenya. Lewat mobile, lewat PC, dan sebagainya. Jadi gamenya lebih kayak ke browser game, lebih casual, lebih santai, dan just for fun gitu loh. Oke, makasih banyak. Jadi ini friendly banget ya. Jadi nggak mesti kita harus nggak ribet ya seperti tadi vision yang di awal untuk simplify dan ini sudah sealur gitu dengan perkembangannya. Oke, terima kasih Mr. Henry dan Mr. Leo sekali lagi. Oke, kalau gitu kita langsung ke pertanyaan yang selanjutnya ya, Kak. Mr. Pertanyaan selanjutnya tadi kita sudah dijelaskan mengenai tokenomics dan revenue modelnya gitu. Nah mungkin bisa dijelaskan lagi lebih detail, lebih banyak mengenai bagaimana Commoverse itu akan menciptakan atau generate long term profits untuk users, untuk investor dan community-nya gitu. Oke. Untuk sustainability sama profitability ya long term, kita ada berbagai sistem di mana kita bisa make sure token holders ini dapat ibarat kata staking atau dividen gitu lah ya. Dapat cuan gitu, dapat profit ya kan. Nah, kita di sistem Commoverse ecosystem ini kita ambil 3% fee. Jadi untuk semua transaksi penjualan dan transaksi di volume di ekosistem ini kita ada ambil 3%-nya ini. Nah, platform fee-nya ini 3% bakal dikasih, bakal ada parts yang dikasih distribute ke dividend holders. Jadi misalnya kalian misalnya volume, kita contoh aja misalnya kayak Binance sama Indodax kan mereka ambil fee 0, berapa persen kan setiap volume pembelian dan penjualan ya kan. Misalnya ada 1 triliun, nanti kan 1 triliunnya ini dikali berapa persen, ntar yang untung semua yang punya project-nya itu kan, yang project owner-nya. Nah kita ambil 3% ini, ntar kita bakal distribute dividen ke token holders ini. Nah itu salah satu volume yang dimana kita bisa dapat profitability. Nah kedua kita ada juga gacha. Kayak tadi kan misalnya kalian mau misalnya ada orang nih yang suka banget sama permainannya, mereka pengen banget yang tadi dapat rare NFT-nya, kayak Harambe atau pedang yang rare atau skin-skin yang rare ya kan, yang rare kan mereka bakal ngegacha terus kan, yang kayak orang main misalnya Ragnarok atau Final Fantasy atau apa gitu kan.
Nah, ini kita juga sama. Di sistem kita juga ada gacha. Gachanya harganya sama atau mirip. Habis itu mereka ada probabilitas yang kecil untuk dapat NFT yang rare, yang mahal gitu. Nah, itu di gacha revenue itu juga di mana kita bakal bisa bikin profit sama cuan gitu. Yang ketiga itu kita ada in-game aset sama sales. Jadi misalnya kalau orang beli skin, beli item, equipment di dalam game, ya kan? Nah, itu di mana kita juga bisa dapat revenue. Keempat, kan kita juga ada bikin game hub, ya kan? Ntar ke depannya kalau komunitas kita semua yang kita bangun ini udah rame, kan otomatis banyak game yang mau ngelisting, ya kan, sama kita. Kayak banyak project-project Web3 token semua listing sama Binance, semua listing sama Indodax, kan ada listing fee-nya kan. Nah, kita juga bakal ada di mana game-game luar ini bakal integrate sama kita juga bakal ada listing fee yang mulai untuk kecil dulu gitu. Tapi once komunitasnya udah gede, udah ada komunitas yang gede, profitability yang gede, dan udah running on its own, kita bakal naikin listing fee-nya ini. Kayak kita mau ngelisting token aja di exchange. Jadi konsepnya mirip gitu. Yang kelima, kita juga ada revenue sharing model. Jadi misalnya IP besar nih, misalnya ada IP game yang dari Nintendo atau yang dari EA Sports atau dari apa IP game besar mau integrasi sama kita nih. Kalau komunitas kita rame ya kan. Nah, kita juga ada revenue sharing model di mana berapa persen dari revenue yang mereka kita buat dari IP-nya mereka, misalnya penjualan NFT dan sebagainya, kita bakal dapat persenan gitu dari mereka. Karena kan kita pakai IP-nya mereka. Jadi basically kayak license mereka punya game, kita monetize game mereka, ntar kita bagi sharing gitu revenue-nya. Nah, itu salah satu berbagai contoh lah, basically contoh gimana kita bisa dapat revenue ini. Nah, itu semua revenue, entar dividends dan sebagai staking segala macam dividen, itu bakal di airdrop juga ke token holder gitu. Jadi bisa in a form of Solana airdrop atau USDT airdrop atau apa sebagainya atau wallet account airdrop atau apa. Nah, itu juga bisa lah basically and royalty. Ntar itu kita bakal basically bikin poll. Ntar orang yang pegang Komo token ini bakal ngevoting gitu. Jadi setiap token ini ada satu voting rights. Orang yang ada token ini bisa ngevote. Misalnya ada yang mau di USDT, ya udah kita ngikut gitu USDT. Ada yang mau mix, ada yang mau fiat, ada yang mau crypto, ada yang mau apa ya. Kita tinggal voting aja gitu. Maunya gimana biar semuanya enak. Basically kita mau project Komoverse ini sebagai community project, decentralized, sama kita sukses bareng lah gitu. Kita mulai dari bawah bareng, ntar gedenya bareng gitu. Nah, itu konsepnya kita sih. Oke, terima kasih banyak Mr. Henry Halim, insight yang sangat cantik, sangat luar biasa ya terkait dari CEO-nya langsung loh guys, mengenai memperkenalkan kepada kita bagaimana konsep dari ekosistem Komoverse itu. Dan tadi sudah dijelaskan banyak sekali benefit yang bakal kita dapat dan banyak sekali cara untuk mendapatkan benefitnya. Jadi kan mungkin orang-orang itu nggak suka dari misalkan saya nggak mau staking atau saya nggak mau main game. Ini Converse itu menawarkan offers many ways to get the benefit gitu guys. Jadi sangat fleksibel gitu. Nah, itu mungkin jadi salah satu poin advantage untuk attract atau bikin orang tertarik dan join ke komunitas Comoverse. Oke. Terima kasih Mr. Henry Halim. Dan mungkin Mr. Leo mau menambahkan terkait pertanyaan ini. Boleh? Sepertinya dari Mr. Hanlim juga sudah sangat jelas ya. Jadi kita boleh lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, terima kasih sekali lagi Mr. Henry dan Mr. Leo. Ya, sangat luar biasa sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini akan menjadi pertanyaan terakhir di segmen pertama ini. Oke, pertanyaan selanjutnya itu mengenai apa yang sedang dikerjakan oleh tim Comoverse pada saat ini ya. Mungkin tadi di awal sudah dikasih tahu spill dikit sedang update gameplay dan segala macam. Mungkin bisa dikasih tahu lebih banyak lagi. Dan apa event yang sedang berjalan di ekosistem Comoverse sekarang ini, Mister? Ya, Leo boleh share updates yang Jira. Baik, untuk event yang right now going, untuk di bulan Juli kita ada IEO dengan Coinstore Exchange, itu CEX ya. Jadi sesuai roadmap kita akan listing di Coinstore itu di tanggal 14, mulai IEO period di Coinstore. Kemudian di tanggal 17 kita akan ada Comovap Min, game yang tadi yang kayak Flappy Bird. Lalu let me share my screen sebentar.
Oke, untuk campaign nih buat airdrop hunter yang suka airdrop ya. Kemarin kebetulan aku lihat community-nya Tomcat nih kebanyakan ini ya cuan hunter gitu ya. Nah, ini cocok banget buat kalian. Jadi caranya tuh gampang. Kalian tinggal join discord.gg/comovers dan di sini kita lagi running campaign untuk 200 top place di Zilli leaderboard ya. Kalau kalian nggak tahu Zilli, ini basically platform buat community onboarding new user gitu. Jadi dari sini tuh kalian bisa jalanin quest gampang kok, cuman misalnya connect daily, lalu ramein Telegram, bikin Twitter thread, like Twitter kita, ramein Discord, lalu ada misalnya visit website, bikin account, dan mungkin misi-misi ini akan up di minggu depan sebelum minting gitu ya. Jadi ini stay tune aja, cuman untuk misi-misi yang ini udah bisa dikerjakan semua. Jadi kita juga udah punya Komo token ya di Bird Eye gitu nih, bisa dilihat di Bird Eye Solana. Kita tinggal kayak gini, terus Komo gitu. Nanti akan ada Komo first token, jangan sampai salah, depannya itu Komo Nu ini ya. Ini token kita kebetulan sekarang trading di 0,040846. Nah, jadi kalau misalnya buat para airdrop hunter nih lumayan nih, ada 1000 kan berarti jadi $40 tuh, lumayan banget buat jajan, ngopi, segala macam gitu kan. Jadi, tunggu apa lagi, langsung join discord.gg/comovers untuk ikut giveaway ini gitu. Lalu kebetulan di bulan ini eventnya itu aja sih, dan mungkin untuk ongoing development-nya ya kami dari tim Comovers akan terus kasih update di ComoChess dan ComoFlap. Oh ya, dan ComoFlap itu ada turnamennya yang bisa dapat up to 300 juta, itu tergantung pada scoring di leaderboard nih. Aku jelasin sebentar. Oke, jadi di ComoFlap itu gimana sih cara menangnya? Nah, sebenarnya cara menangnya itu gampang. Kalian itu hanya tinggal gede-gedean high score. Dari gimana sih cara nilai high score-nya? Nah, di sini 30% itu dari high score kalian. Jadi misalnya high score-nya 100 gitu, akan dikali 30%. Lalu kemudian kami juga menghargai kalian yang kayak, aduh gue mau grinding aja tiap hari biar walaupun gue nggak jago tapi gue rajin. Nah, itu dikasih reward juga di 30% dari total skor yang kalian peroleh dari akun kalian gitu. Nah, dan juga ada average point dari yang kalian mainin, misalnya tiap hari berapa, itu juga kami kasih weight seperti itu. Jadi dari ComoFlap ini sebenarnya kalian harus banget main sih, karena ya hadiahnya 300 juta gitu kan, lumayan banget untuk 1000 orang gitu, akan dibagi dengan distribusi yang normal. Jadi kami ingin mereward sebanyak orang seadil mungkin seperti itu. Nah, untuk dari NFT ComoFlap itu juga akan di-mint di 11 hari lagi ya. Dan dengan kalian punya NFT itu bisa dapat multiplier nih. Jadi misalnya nih kalian yang hoki-hoki suka gacha nih, nah kalau misalnya dapat Harambe aja udah sih biasanya udah kali 10 skornya gitu kan. Jadi sangat mungkin buat menang gitu. Dan menangnya total prize pool-nya sebesar lebih dari 300 juta ini guys. Jadi ya why not try gitu ibaratnya. Dan untuk Komoche sendiri, kita juga play to earn ya. Jadi dengan kalian biasa Magic Chess atau misalnya main Mobile Legends kan push rank aja tuh. Nah, ini kami bisa memberi kalian monetary reward gitu, ngasih duit dengan main game kita. Dan itu sih menurut aku development yang terus kita kembangin biar community senang, lalu kita juga semua senang karena Comovers makin diketahui banyak orang gitu. Oke, thank you Mr. Leo ya, udah ngejelasin dan ngasih tahu kita apa yang lagi ongoing di Comoverse development dan apa yang bakal datang ke depannya guys. Dan ya seperti tadi yang dijelaskan banyak sekali event atau hal yang bakal datang di Comoverse, dan itu hal besar ya, seperti di turnamen dari ComoFlap yang hadiahnya big prize 300 juta. Nah, itu bukan lumayan lagi, itu besar buat kalian, dan itu gamenya sangat simple dan challenging dan interesting, addicting. Dan ya kalian bisa mint NFT-nya 11 hari lagi sudah seperti yang dijelaskan. Dan kalau misalkan kalian hoki dapat karakter NFT Harambe itu udah bisa dibilang chance menangnya bakal lebih gede gitu ya Mister. Oke.
Ya. Dan itu sangat menarik sekali mendengar future plans dari Comoverse dan apa yang lagi dikerjakan. Jadi buat kalian tadi sudah dijelaskan bahwa ada listing di salah satu checks dan sebagainya. Itu kalian bisa baca lagi lebih detail. Gak mungkin kita bakal bahas ya. Gak mungkin Mr. Leo bakal bahas secara detail apa itu coin store segala macam. Kalian bisa baca di seluruh sosial medianya Comoverse. Makanya jangan lupa untuk join dan follow semua sosialnya, Twitter, join Discord dan baca mediumnya untuk mengetahui lebih banyak update dari Comoverse gitu guys. Oke, terima kasih Mr. Leo dan Mr. Henry, itu tadi adalah segmen pertama kita. That was very great introduction about the Comoverse ya. Sangat luar biasa sekali, kita sudah tahu nih bagaimana review modelnya dan gameplay dari game utama dari projectnya dan projectnya itu sendiri. Oke, kalau gitu kita bakal ngetahuin lagi lebih dalam tentang project Comoverse dengan pindah ke segmen selanjutnya, yaitu segmen 2, yaitu menjawab pertanyaan dari Twitter Mr. Leo dan Mr. Henry. Oke, jadi di segmen kali ini kita sudah menyiapkan atau memilih beberapa pertanyaan dari Twitter yang terbaik ya terkait Project Comoverse. Oke, kalau gitu dan kita akan menjawab pertanyaan kalian guys dari komunitas bersama Mr. Leo dan Mr. Henry. Oke, kalau gitu kita langsung ke pertanyaan pertama dari Every Kocai. Oke, pertanyaannya, how will the Comoverse team ensure regular updates and content expansions to keep the game fresh and engaging for long-term players? Nah, mungkin untuk pertanyaan ini sudah dijawab ya, tapi di segmen pertama tadi sedikit. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi gitu untuk pertanyaan ini, Mister. Iya, so aku jawab di Inggris atau di bahasa Indo nih? Jawabnya di bahasa Inggris atau Indo ya? Bahasa Indonesia boleh. Oke, jadi basically ini aku share screen. Jadi kita ada iterasi dari beda-beda auto chess. Kayak kita di sini ada mapnya yang kita lagi update nih. Sebelumnya kan kalau auto chess kalian lihat mapnya agak kotak ya. Terus agak itu kita bikin mapnya sekarang agak hexagon gitu biar lebih interesting. Terus ada berbagai sinergi yang beda-beda di kiri juga. Sama ada unik-unik icon gitu. Nah, habis itu ada beda-beda map di mana kalau misalnya kalian nge sinerginya penuh, kita bakal ada berbagai beda BGM gitu, SFX, BGM, suara-suara dan animasi yang keren gitu. Dan ini bakal ke-trigger kalau kalian sinerginya nge-fulfill salah satu sinerginya penuh atau enggak setengah penuh gitu. Nah, ini bakal dirasa di pas main gamenya gitu. Ada juga kita ada berbagai beda variasi kartu-kartu dan heroes, di mana kita bakal update dengan introduce banyak hero dan update hero dan update map dan lain-lainnya. Kita bakal ada beda-beda skill and effect gitu. So far ini untuk kasih lihat kayak development kita gitu dalam Unity. Nah, ini yang salah satu hero kita yang namanya Beelzebub. Dimana kalau kalian lihat kita lagi ada berbeda variasi gitu, kayak attack dan lain sebagainya. Walkingnya juga beda, jadi nggak monoton semua hero sama, ada yang beda-beda. Itu ada kayak time lock-nya gitu, skill effect hero-nya. Jadi kita lagi fokus untuk setiap hero itu ada unik efeknya gitu. Biar entertainment sama engagement levelnya untuk para gamer biar lebih seru gitu. Oke, terima kasih Mr. Henry ya. Tadi sudah dikasih tahu ke kita guys apa yang sedang dikerjakan, update dari game Comoverse itu, dari ada Como Chess tadi ya yang sedang diupdate sinergi dan mapnya gitu. Hexagon itu sangat salah satu update yang menurut saya itu paling menarik tadi sih, karena itu bikin kita lebih enak lagi, lebih keren gitu menurut saya ya. Dan ya tadi kita sudah mungkin ini pertanyaan buat Mas Every Coach saya dari Twitter ini bikin game ini susah ya Mr. Every. Jadi tadi
jangan dulu nanya ekspansi ke konten yang lain gitu. Ini kita sudah bakal maksudnya kita udah amazed terhadap build yang sedang dikembangkan ya. Ada game hub dan GameFi-nya itu ada Komo dan Komo Flap-nya itu juga sudah luar biasa sekali. Dan tim sedang berusaha pasti berusaha keras untuk update gameplaynya supaya lebih menarik lagi gitu ya. Oke, terima kasih Mr. Henry atas jawabannya. Ya, jadi kita bisa tahu nih apa yang lagi dikerjakan, apa yang akan datang di gameplaynya, tadi sinerginya. Dan sinerginya itu kan biasanya ada special effect skill-nya gitu ya. Itu sudah ada atau masih dalam itu, Mr. Henry? Iya, itu semua Oh, dalam progres. Jadi kita lagi fokus per hero-nya ini ada semua masing-masing ada special effect-nya sendiri, ada skill base-nya sendiri, sama ntar kalau udah masuk ke late stage bisa kayak berubah gitu, bisa pilih mau offense atau defense dan sebagainya. Jadi akan lebih unik lah dibanding auto chess game yang lainnya. oke, terima kasih Mr. Henry. Ya itu tadi pertanyaan pertama dari Twitter segment dari Mr. Every. Terima kasih pertanyaannya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya mungkin Mr. Leo barangkali mau nambahin terkait update-nya. Oh, oke, baik. Dari update yang dikasih Mr. Henry itu betul, dan dari Komo Chess nih, kita tuh kadang-kadang buka community buat try game-nya. Nah, itu nanti stay tune aja di Discord kita, di Twitter kita pasti umumin gitu. Dan biasa ada inilah turnamen kecil-kecilan, seru-seruan gitu untuk tester-tester. Dan kayak yang lalu-lalu tuh sudah pernah ada lumayan ratusan orang join, dan kita juga jadi dapat feedback juga kan buat gamenya, misalnya dari komunitas, kurang apa nih, ini kurang ini, sinergi ini terlalu gila, ini terlalu cupu gitu. Nah, di situ nanti stay tune aja di Discord sama sosial media kita. Oke, terima kasih Mr. Leo ya. Oke, jadi kita sebagai as a community juga bisa berkontribusi nih terhadap perkembangan gameplay dari komunitas itu sendiri guys. Jadi sangat menarik ya. Dan mungkin tadi boleh ya saya yang ngasih sedikit saran ya. Mungkin saya emang bukan expert di bidang game ya, tapi tadi kan sudah dikasih tahu pas trailer awal itu game grafiknya itu sangat sangat bagus itu, keren itu kayak Dota 2 lah mirip. Nah, tadi pas di show pas pemilihan hero itu, tapi show-nya pakai kartu mungkin bakal lebih bagus kalau show hero atau pemilihan hero pas di lobby komunitasnya itu hero-nya langsung gitu, nggak pakai kartu. Jadi kayak hero-nya bergerak gitu. Iya, kita lagi mau update ke arah situ juga sih. Oh, iya. Oke, Jadi terima kasih. ya. Iya, oke. Terima kasih Mr. Henry dan Mr. Leo. Itu tadi pertanyaan pertama dari Twitter segmen. Ya, oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari Twitter dari Rizmayana 12. Como is on the Solana network? There is a planning to expand to the EVM network? Apa bakal ada expand lagi ke other networks nih, Mr. Henry, Mr. Leo? Yes, jadi kita sekarang lagi build semua infrastrukturnya lewat Solana ya kan. Tapi kedepannya kalau misalnya udah lebih aman, kayak nggak ada insiden kayak misalnya bridge-nya kena attack dan lain sebagainya, dan udah lebih aman, kita bakal migrate juga untuk ke EVM compatible chain kayak misalnya Ethereum, Arbitrum, BSC dan lain sebagainya lah basically. Tapi itu setelah kalau misalnya teknologi udah makin maju, udah nggak ada lagi bridge hack dan lain sebagainya, ntar baru kita mulai pelan-pelan migrate, pelan-pelan mulai pindah ke kasih fasilitas chain yang EVM compatible gitu. Oke, terima kasih Mr. Henry. Ya mungkin kalau menurut saya, pendapat saya pribadi, ini sudah sangat strategi yang sangat tepat sekali buat Comoverse run di Solana Network. Kenapa? Karena yang kalau baru-baru ini itu ada teknologi atau fitur namanya Neon EVM gitu kan. Ya mungkin kalau secara komunitas other network mungkin lebih gede kayak Ethereum, mungkin komunitas lebih gede. Tapi Solana ini memiliki advantage yang lebih banyak juga kayak gas fee-nya lebih murah, terus lebih cepat juga. Nah, dengan adanya Neon EVM ini juga bakal nanti kedepannya orang-orang yang tadinya di Ethereum itu bakal tertarik pindah ke Solana, dan Comoverse ini bakal bakal jadi itu udah jadi point advantage gitu. Jadi Comoverse sudah di Solana dan orang-orang mulai gara-gara ada salah satu fitur tadi Neon EVM itu, orang-orang dari komunitas dari network lain itu
tertarik dan bakal mencoba dari game ini gitu guys. Ya, itu ya, jadi menurut saya strategi yang paling tepat lah ibaratnya buat Commonverse buat run di Solana itu point advantage-nya gitu. Itu bakal lebih bikin hype nanti ke depannya. Oke, terima kasih ya Mr. Hendy dan Mr. Leo. Nah, mungkin Mr. Leo ada mau nambahin terkait ini expand network? Iya, udah cukup jelas dari Mr. Henry ya. Bisa kita lanjut. Oke, terima kasih Mr. Leo dan Mr. Henry. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih dari Twitter. Oke, pertanyaannya, hampir semua GameFi itu mengadopsi NFT untuk proyeknya. Ya, kita tadi udah dijelasin sedikit banyak ya mengenai NFT di Comoflab, di Comochess. Nah, itu apakah Comoverse juga mengadopsi fitur NFT di proyeknya? Itu mungkin bisa jelaskan lagi role dari NFT di gamenya itu seperti apa, Mister? Oke, Iya, mungkin kalau untuk oke. Leo, Henry aja. Iya, dari aku mungkin nyimpulin yang udah dijelasin sama Mr. Henry dan aku tadi ya. Jadi untuk sorry sebentar aku sambil share screen. Untuk di Comoflab seperti yang kita lihat NFT-nya berguna untuk naikin chance kalian menang ya. Jadi di sini multiplier-nya sudah ada. Kalau misalnya kalian main biasa itu hanya 0,2% dari skor yang akan dicatat. Tapi kalau misalnya dapat Ape, Alien, Harambe NFT, kalian bisa dapat multiplier seperti ini kali 1, kali 2, kali 3, kali 5. Dan pasti dengan adanya NFT ini sangat membuat kalian bisa mungkin menang jumlah dari total 300 juta ini dari pool ini gitu. Jadi gunanya di Comoflab itu lebih ke at your chance to win gitulah ya. Kalau untuk di Comoverse sendiri kita ada reward system yang intinya dari NFT player itu akan menjadi lebih diuntungkan seperti itu. Jadi misalnya dari player biasa itu mendapatkan let's say 50 XP, tapi dari reward-nya itu pasti akan ada pengalinya yang mengurangi karena dia non-holder. Tapi dengan NFT holder dia akan mendapat 50 XP tersebut tanpa ada pengurangan gitu. Jadi hadiah yang didapatkan juga berbeda antara holder NFT dengan non-holder. Jadi orang lebih juga mau untuk hold NFT di Comochess ini gitu. Dan juga nanti ada commander-commander NFT ya seperti yang kalian lihat. Jadi nanti commander kalian skinnya keren kayak gini nih. Nah, bisa dipilih nanti di dalam game. Seperti itu. Oke, terima kasih ya Mr. Leo. Jadi role dari NFT-nya itu di Comoverse itu kalau di Comoflab itu jadi karakter ya. Dan kelebihan dari karakter itu bisa bikin skornya itu lebih besar gitu guys ya. Oh Seperti itu iya, ya. sama di Comoflab nanti kepalanya ganti jadi kepala NFT kalian gitu. Nah, Jadi ya. kayak kosmetik gitulah ya, bisa ganti-ganti. Oke. Nah, kan kalau di Comochess-nya itu sebagai commander atau ibaratnya kayak pemimpin dari hero yang battle-nya itu ya kayak. Jadi bakal banyak dari NFT itu skinnya kita bisa ganti-ganti, commander kita bisa ganti-ganti dan setiap commander itu memiliki skill yang beda-beda juga ya kayak kalau nggak salah. Betul. Dan Nah, ada commander dan ada juga kartunya Comochess oke. Cards. Nanti akan dijelaskan di update-update berikutnya gitulah, lebih jelasnya gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Mr. Leo dan Mr. Henry. Tadi kita sudah menjawab semua pertanyaan dari Twitter segmen dari komunitas ya. Luar biasa sekali tadi banyak sekali update yang bakal datang di Comoverse dan sekarang juga kita sudah bisa jelas nih berjelas bagaimana gameplay yang luar biasanya dan bakal se-interest apa. Dan tadi sudah dijelaskan ini project sangat mendengar apa yang komunitas mau. Sebenarnya ini project itu dibuat untuk komunitas mungkin sebenarnya ya. Jadi community driven yang ini bakal jadi secure and sure and sustainable project gitu guys. Ya run di Solana ya, karena Solana yang memiliki banyak kelebihan cepat, gas fee-nya murah. Nah, kan kebanyakan GameFi itu run di other network seperti ETH yang mahal banget gitu, super duper mahal dan orang-orang sedikit keberatan buat main gamenya. Dan Comoverse ini selain gameplaynya menarik, gameplaynya luar biasa, interest kayak Flappy Bird itu simple tapi sangat addicting gitu. Comoverse itu asa otak dan sangat challenging. Run di Solana dengan gas fee yang murah dan sebagainya itu apalagi nanti ditambah ada fitur neon
EVM gitu guys ya, mungkin yang bakal bisa dimanfaatkan dari Comoverse ini, yang bisa jadi konektor dari other network to Solana network. Jadi Solana juga bisa ngerasain EVM juga. Itu bakal attract people buat join, banyak people buat lebih banyak join ke komunitas Comoverse guys. Oke, terima kasih Mr. Henry dan Mr. Leo, itu tadi segmen 2 kita. Oke, kalau gitu kita lanjut ke segmen selanjutnya, segmen terakhir, yaitu untuk menjawab pertanyaan dari live section di Binance Live nih. Oke, ya guys, untuk segmen kali ini kita bakal pilih 2 pertanyaan terbaik dari comments box. Jadi silakan buat kalian yang ingin bertanya mengenai apapun, entah itu review model, atau gameplaynya, atau bagaimana cara mainnya, atau NFT-nya, atau hadiahnya, sebagainya. Silakan kirim pertanyaan kalian di kolom komen, dan jangan lupa buat sertain username Telegram kalian, dan make sure kalian sudah follow dan join semua sosial media dari Comoverse. Ya, nanti kita bakal pilih 2 pertanyaan terbaik dari komen, dan kita bakal jawab bersama Mr. Leo dan Mr. Henry guys dari Comoverse. Oke, kalau gitu silakan, kita bakal kasih waktu beberapa menit buat kalian komen, nanti kita bakal pilih. Oke, ya. Oke, sebelum kita jawab pertanyaan dari live section ini, Mr. Leo dan Mr. Henry, dari apa sudah bisa connect ke live Binance-nya dan bisa lihat komen di live kita? Udah nih, aku udah bisa Ya lihat. udah banyak. Oke. Nah, mungkin nanti pertanyaan terbaiknya mungkin bisa dipilih dari Mas Leo 1 dan Mas Henry 1 ya, boleh? Boleh. Oke. Nanti kalau misalkan sudah ada yang menurut Mas Leo interest atau Mas Henry interest, bisa langsung dipilih dan langsung dijawab aja Mas, nggak apa-apa. Mungkin dari Mas Leo dulu deh, boleh? Saya dulu ya, Ya, saya baca sebentar nih. Ini banyak banget nih yang menarik pertanyaannya, saya pilih. Oke. Oke, saya lagi lihat lagi, tapi Boleh. kebanyakan nanyanya ini ya, timetable event di Comoverse gitu ya. Oke, aku kalau gitu akan buka roadmap dari Comoverse ini, jadi aku akan kasih penjelasan sedikit. Ini yang nanya, sorry, tadi aku lupa baca lagi, timetable ya. Parto is back, Telegramnya. Oke. Oke, ini aku akan coba share screen. Nah, untuk timetable dari quarter ini ya, yaitu quarter 2 akhir. Oke, dari quarter 2 akhir, kita lagi seperti yang tadi kalian udah lihat ya di sini, udah ada beberapa nama game yang sudah listed di sini. Nah, kami lagi terus mencari developer-developer untuk gabung ke komunitas ke game hub kami gitu. Juga mencari gaming guilds, digital companies, kayak misalnya ada perusahaan-perusahaan yang mungkin nanti Mr. Henry akan bisa lebih jelasin. Lalu juga di quarter depan kita akan if we are on track melaunch Como Chess gitu. Jadi timetable untuk quarter ini ke depan juga nanti ada call marketing dan segala macam. Jadi kalian jangan takut untuk nggak ada campaign nih, nggak ada giveaway, tenang. Kita pasti akan giveaway terus ke komunitas karena kita sadar bahwa community itu hal yang penting ya untuk di NFT, seperti itu. Kurang lebih untuk 2-3 bulan ke depan itu timetable kita. Oke, terima kasih banyak Mr. Leo, dan terima kasih juga buat pertanyaannya. Ya, Parto is back. Tadi bagus banget ya, dan kita sudah dikasih tahu juga nih roadmap dan timetable dari Comoverse ke depannya. Ya, nggak sabar, dan kita kita sebagai community juga bisa bantu support ya guys ya. Kita bisa kasih feedback. Makanya jangan lupa buat join sosial medianya, Telegram, Discord, Twitter, follow buat mengetahui update terbarunya gitu. Oke, itu tadi pertanyaan pertama. Oke, selanjutnya bisa silahkan Mr. Henry buat milih dan langsung jawab pertanyaannya dari live section. Oke, bentar ya, saya pilih. Oke, Uci Suryadi, selain Radium ada rencana ke DEX dan SEX lain? Oke, basically ada. Jadi ini bulan ini kita bakal listing di Coinstore. Setelah Radium kita bakal Coinstore. Terus kedepannya lagi kita ada insert beberapa exchange. Ada
ini aku cuma taruh name aja ya. Jadi kita ada lagi bahas dengan ada Maxi, ada Hopi, ada KuCoin, ada Bybit, Indodax, sama Binance. Tapi Binance itu pasti paling terakhir soalnya mereka perlu komunitas yang gede dan fee-nya yang lumayan mahal juga. Jadi ya ntar kita bakal step by step approach lah untuk memasuki berbagai listing gitu di exchange. Tapi tier 1 exchange kita udah discuss sama mereka juga, sama listing timnya juga. Jadi kita ntar basically sekarang targetnya untuk mulai dari exchange yang agak kecil-kecil dulu, under the radar, keep on building, tetap development full force 100%, develop gamenya, develop ekosistemnya, diam-diam pelan-pelan yang nge-grow community kita. Ntar juga kita bakal adain kayak berbagai airdrop. Jadi untuk kalian yang mau bantu marketing, yang mau bantu dapat airdrop, mau bantu dapat undang-undang teman kalian, feel free untuk kontak kita, kontak Leo untuk kerjain berbagai tasknya. Jadi ntar pas airdrop ini marketing leader kalian semua jadi tim marketing leader, jadi ambasador kita bakal dapat airdrop yang lebih gitu dibanding member biasa gitu. Jadi aku mau mastiin pasti semua ini komunitas Comoverse ini sebagai community project, gimana dari H1 PP pas mulai juga sama komunitas yang kecil tapi akhirnya bisa menduniai yang global gitu kan. Sekarang bisa masuk rank 60 coin market cap ya kan. Dari zero lah basically jadi hero dalam berapa bulan untuk PP ini. Jadi kita ngikutin mirip dengan cara yang mereka bikin dan juga ngikutin berbagai GameFi atau project-project layer 1 yang kayak Sui dan Aptos yang airdropnya lumayan sukses. Jadi kita ngikutin berbagai semua yang bagus kita ambil, kita jadiin satu. Ntar kita pelan-pelan sebagai komunitas solid bertumbuh bersama lah gitu. Semoga bisa jadi Web3 ekosistem GameFi dan Game Hub yang menduniai gitu. Dan jangan lupa kita juga bawa nama Indonesia juga kan. Kalau misalnya kita bisa bareng-bareng sukses ya kan, belum ada satupun project yang dari Indo yang benar-benar menduniai sukses yang sustainable, yang long run, yang misalnya bisa tahan 3 tahun, 5 tahun, tahan 1-2 wave ya kan. Kan so far kan baru project-project luar nih misalnya. Kayak Binance juga foundernya juga orang Cina. Terus ada project-project kayak misalnya Ave atau Compound atau apa itu semua orang luar ya kan. Belum ada satupun orang Indonesia. Kenapa kan? Kita tanya. Kenapa nggak kita gitu loh yang bisa? Kenapa harus orang lain yang di dunia ini? Gitu kan. Jadi semoga dengan kerjasamanya komunitas kita ramein satu sama lain, kita bisalah bawa Indonesia ini ke panggung dunia gitu kan. Dah, itu aja sih. Thank you. Oke, thank you very much Mr. Henry. Tadi sangat beautiful insight dari Mr. Henry ya guys ya terkait development dari Comoverse. Ya kalau misalkan orang luar bisa, kenapa kita nggak bisa gitu project ini. Jadi ya kita sebagai komunitas juga kita bisa support, kita bisa saling bantu untuk menciptakan, mengharumkan nama Indonesia di kancah luar, terutama di bidang cryptocurrency ini. Dan Comoverse bisa jadi salah satu jembatan untuk kita membanggakan negara kita gitu guys ya. Dan ini kita jangan sampai kita ketinggalan kesempatan buat mengharumkan nama Indonesia bersama Comoverse. Tadi kita sudah dikasih tahu nih bagaimana behind story dari Comoverse-nya, dari project development yang sedang berlangsung dan update ke depannya dan strategi plan-nya itu yang luar biasa sekali. Tokenomics-nya tadi sudah kita bisa tahu ya kalau lebih banyak buat komunitas gitu. Jadi di spread buat komunitas dan itu jadi kita bisa sebagai komunitas kita bisa support dan sekaligus kita juga bisa ambil advantage dari komunitasnya gitu. Oke, terima kasih Mr. Henry dan Mr. Leo. Tadi adalah pertanyaan terakhir sekaligus segmen terakhir dari event kita pada malam hari ini, sore hari ini. Terima kasih banyak. Kita jadi sudah kita sangat bisa lihat nih sangat jelas gitu future bright dari Project Comoverse. Tapi ya sayang sekali kita sudah kehabisan waktu nih buat ngebahas lebih banyak. Buat untuk mengetahui lebih banyak dari Project Comoverse ini. Tapi kita sudah cukup banyak lah ya tahu dari penjelasan pada malam hari ini dari Mr. Henry dan Mr. Leo. Banyak sekali tentang Comoverse yang sangat luar biasa, sangat amazed. Dan ya
project ini suitable buat siapapun, buat everyone. Jadi seperti yang dijelaskan Mr. Leo tadi di awal ya, kalau misalkan project ini itu untuk problem solver buat orang-orang yang pengen merasakan manfaat kripto secara sederhana gitu. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mr. Leo dan Mr. Henry buat Terima kasih, Kak Yong. kesempatannya pada malam hari ini. Ya, terima kasih Mr. Leo. Ya, kita sudah tahu ya. Oke. Mungkin sebelum kita tutup event kali ini, ada yang mau ditambahkan mengenai Project Comovers kepada komunitas? Yes, paling ya Wakmi lah, we all gonna make it. Jadi kita semua bisa, kita saling bantu, saling grow ekosistem Indonesia, blockchain Indonesia, dan kita semua bakal make it lah. Harus kerja bareng lah, kerja bersama. So thank you guys for listening. Terima kasih semuanya untuk Thank you malam ini. semua. And have a good night guys. Bye-bye. Oke, thank you Mr. Henry, Mr. Leo, dan buat kalian semua Tomcat Lovers Reborn dan semua orang yang sudah join di live Binance pada malam hari ini, thank you very much sudah participating on this event guys ya. Jangan lupa buat follow dan join semua sosialnya, join Discordnya buat berpartisipasi dalam developing in the project, and follow the Twitter, read the Medium to get more updates about the project guys ya. Jangan lupa buat jadi bagian dari komunitas Comovers karena possibilities from the Comovers is limitless guys. Okay, thank you very much once again Mr. Leo dan Mr. Henry Salim. Have a nice day. Goodbye and see you again in another Thank you, session. Terima kasih, bye-bye. Thank you. guys. Thank you semuanya.